Suamiku baru saja menang lotre 2 miliar rupiah, ia langsung melemparkan surat cerai ke hadapanku. Sekarang aku kaya, enyahlah kau dari hadapanku. Aku tertawa sinis. Tentu saja. Tapi kau lupa soal utang 3 miliar, kan? Namaku Citra, usiaku 35 tahun, bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan konstruksi swasta skala menengah. Jika hanya dilihat dari luar, banyak orang mungkin mengira hidupku cukup baik. Pekerjaanku memang penuh tekanan, tapi penghasilanku stabil. Rumah tanggaku juga bisa dibilang adem ayem. Suamiku, Bayu, adalah pria yang tidak minum-minum atau berjudi secara terang-terangan, tidak pernah melakukan KDRT, dan tidak pernah bersuara keras pada tetangga. Siapapun yang mendengarnya pasti akan berkata, itu sudah lebih baik dari banyak rumah tangga lain. Apalagi yang kau harapkan? Tetapi hanya orang yang menjalaninya yang mengerti, ada pernikahan yang dari luar tampak tenang, namun di dalamnya sudah lama membusuk. Suamiku adalah tipe pria yang sekilas tampak baik, bicaranya lembut, dan di luar rumah selalu menjaga citra yang sopan. Namun, setelah hidup bertahun-tahun bersamanya, aku baru sadar bahwa kebaikannya itu sebenarnya adalah kelemahan, kurangnya pendirian, dan minimnya tanggung jawab. Sementara citra sopannya seringkali hanya untuk dipuji orang lain, karena di dalam rumah, semua beban jatuh di pundakku. 5 tahun menjadi istrinya, aku bukan hanya pencari nafkah utama, tapi juga yang mengatur keuangan, sekaligus yang membereskan semua masalah yang disebabkan olehnya, uang sewa rumah, uang makan, tagihan listrik dan air, hingga uang untuk acara keluarga di kedua belah pihak, hampir setiap bulan semuanya keluar dari tanganku. Bahkan utang lama Bayu sebelum kami menikah pun, akulah yang mengurusnya, mencari pinjaman, dan memutar otak. Mengingat kembali beberapa hal, aku masih tidak mengerti dari mana aku mendapatkan kekuatan untuk menanggung semuanya. Beberapa bulan sebelum kami menikah, Bayu berinvestasi bersama temannya. Terbuai oleh janji-janji manis keuntungan besar, akhirnya ia rugi total. Tidak hanya kehilangan semua modalnya, ia juga menanggung utang hampir 2 miliar rupiah. Hari itu, ia duduk di hadapanku sambil menangis, matanya merah padam, suaranya bergetar seperti orang yang akan jatuh ke jurang. Ia bilang ia salah. Ia bilang ia hanya ingin mempersiapkan masa depan untuk kami berdua, tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ia bahkan menggenggam tanganku dan mengucapkan kalimat yang sampai sekarang masih kuingat dengan jelas. Citra, kalau kamu melepaskan tanganku sekarang, aku mungkin akan mati. Aku tidak melepaskannya. Aku kasihan padanya, dan juga pada masa depan yang pernah kami impikan bersama. Aku diam-diam meminjam uang dari orang tuaku, menguras seluruh tabunganku, bahkan dengan berat hati menggadaikan sertifikat tanah milik orang tuaku untuk mendapatkan uang demi melunasi utangnya. Saat itu aku tidak berani menceritakan semuanya pada orang tuaku karena takut mereka syok. Aku hanya bilang aku butuh modal usaha. Sampai sekarang, jika mengingatnya, hatiku masih terasa nyeri. Sebagai seorang anak perempuan, seharusnya aku berbakti pada orang tua. Tapi demi seorang pria, aku justru membuat mereka hidup dalam kekhawatiran. Namun, ibu mertuaku, Ibu Ratna, tidak pernah sekalipun melihatnya sebagai sebuah pengorbanan. Di matanya, itu hanyalah kewajiban seorang istri. Sambil menikmati tehnya, ia sering berkata dengan nada datar yang lebih dingin dari es, perempuan kalau sudah menikah, ia harus bisa mengurus suami, bukan baru kerja sedikit sudah minta diakui. Setiap kali mendengar kalimat itu, aku hanya bisa diam. Bukan karena tidak sakit hati, tapi karena aku pikir orang tua punya cara berpikirnya sendiri, dan membantah hanya akan memperkeruh suasana. Maka, selama bertahun-tahun aku hidup di rumah di mana aku harus selalu tegar menjadi sandaran bagi semua orang, suamiku lemah, dan ibu mertuaku 10 kali lebih tajam lidahnya, aku hanya bisa menelan semuanya, menghibur diri bahwa semua akan baik-baik saja. Aku pernah percaya, jika aku hidup dengan baik dan tulus, cepat atau lambat suamiku akan mengerti dan ibu mertuaku akan luluh. Bukankah orang bilang, kebaikan akan berbuah kebaikan? Aku begitu mempercayainya, sampai-sampai seringkali aku menelan air mata dan menidurkan diri dengan harapan tipis itu.
Tapi hidup tidak selalu sebaik yang kita harapkan. Setelah utang besar itu perlahan teratasi, Bayu tidak menjadi lebih baik seperti yang kukira. Sebaliknya, ia mulai berubah. Awalnya hanya kumpul-kumpul dengan teman yang lebih sering. Dari minum-minum, lalu nonton bareng sepak bola. Kemudian dari sekadar main kartu saat hari raya, ia mulai terlibat dalam perjudian kecil-kecilan. Uang di dompetnya kadang ada, kadang tidak. Sementara uang di dompetku setiap bulan selalu berkurang karena pinjaman sementara darinya. Jika aku menasihatinya, ia hanya tertawa. Kadang ia merangkulku seperti sedang membujuk anak kecil. Kamu ini terlalu khawatir. Laki-laki kan wajar kalau bergaul, hidup itu harus dinikmati, masa uang cuma dipeluk sampai mati. Terdengar ringan, tapi setiap kali mendengarnya hatiku mencelos. Karena aku tahu, orang yang pernah terjerat utang hampir 2 miliar dan masih bisa berkata seperti itu, artinya ia tidak pernah benar-benar belajar dari kesalahannya. Suatu kali, aku duduk sendirian di dapur, memandangi buku catatan pengeluaran yang penuh dengan angka, dan merasa begitu lelah, hingga rasanya ingin berhenti bernapas. Di ruang tamu, suamiku berbaring santai sambil menonton ponsel, sesekali tertawa karena lelucon entah dari mana. Sementara Aku menghitung setiap rupiah untuk listrik, air, obat untuk ibu mertua, dan sumbangan untuk tetangga. Kadang aku ingin sekali menghampirinya dan bertanya, "Apa kau pernah merasa kasihan pada istrimu?" Tapi aku selalu mengurungkannya. Untuk apa bertanya, jika jawabannya mungkin sudah kutahu sejak lama. Aku mulai merasa gelisah, sebuah kegelisahan yang samar tapi terus mengganjal di hati. Aku tidak tahu apa itu. Hanya saja semakin hari semakin sulit untuk mempercayai janji-janji suamiku. Tapi saat itu, aku masih mencoba menghibur diri. Setidaknya dia belum selingkuh, setidaknya dia masih pulang ke rumah, masih memanggilku istri, dan masih memakan masakanku. Aku begitu naif berpikir, jika aku bersabar sedikit lagi, keluarga ini tidak akan hancur. Aku tidak pernah menyangka, pikiran itulah yang pada akhirnya paling menyakitiku. Karena ada orang yang saat miskin terlihat tahu diri, tapi begitu dihadapkan pada kesempatan untuk mengubah nasib, wajah aslinya akan terungkap begitu cepat, hingga kita tidak sempat bersiap. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa bencana itu sudah sangat dekat. Sebuah bencana yang akan menelanjangi seluruh sifat asli suamiku, ibu mertuaku, dan pernikahan yang telah coba kupertahankan dengan 5 tahun masa mudaku. Tetapi jika harus kuingat kapan tepatnya pernikahan kami mulai retak parah, aku rasa semuanya benar-benar berubah sejak sore yang menentukan itu. Sebuah sore yang bahkan sampai sekarang, jika kuingat tatapan Bayu saat ia menerobos masuk ke rumah, hatiku masih terasa nyeri karena campuran rasa getir dan pahit. Hari itu aku pulang kerja lebih awal. Begitu tiba di rumah, aku melihat ibu mertuaku sedang duduk di depan kipas angin, sementara suamiku belum pulang. Aku masuk ke dapur untuk mencuci beras, berencana memasak sayur asem dan ikan goreng sambal, semua makanan kesukaannya. Hidupku saat itu, meskipun melelahkan, sudah terbiasa dengan ritme seperti itu, bekerja, pulang, memasak, mendengar omelan ibu mertua, lalu menidurkan diri. Kukira sore itu akan berlalu seperti hari-hari lainnya. Tapi tidak. Sekitar pukul 6 sore, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan begitu keras hingga membentur dinding, menimbulkan suara brak. Bayu menyerbu masuk seperti orang kesurupan. Wajahnya memerah, rambutnya acak-acakan, napasnya terengah-engah, satu tangannya mencengkeram sesuatu hingga kusut. Belum sempat aku bertanya ada apa, ia sudah berteriak di tengah rumah, suaranya parau karena terlalu bersemangat. "Dapat, aku dapat. Citra, aku menang lotre. 2 miliar. 2 miliar rupiah." Aku membeku di samping wastafel, tanganku masih basah oleh air cucian beras. Ibu mertuaku di ruang tamu juga sontak berdiri. Bayu mengangkat kupon lotre itu seolah sedang memegang harta karun, tertawa sambil gemetaran. Aku menatap kupon yang sudah lecek itu, lalu menatap wajah suamiku yang berseri-seri, pikiranku kosong selama beberapa detik. Jujur, saat itu aku tidak tahu harus senang atau takut. Senang karena uang sebanyak itu bagi keluarga kami adalah sebuah keajaiban. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku merasa sangat gelisah.
Seolah angin aneh baru saja meniup masuk ke dalam rumah kami yang sudah rapuh. Ibu mertuaku adalah yang paling cepat bereaksi. Ia merebut kupon itu dari tangan putranya, menerawangnya di bawah lampu, lalu mulai sibuk menelepon beberapa kenalan untuk menanyakan cara mencairkan hadiah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, rumah kecil kami terasa seperti pasar. Bayu mondar-mandir, senyumnya tidak pernah lepas. Ia memelukku erat, tapi pelukan itu tidak terasa seperti saat-saat langka di mana ia membutuhkanku, melainkan seperti pelukan seorang pemenang yang akhirnya menemukan kesempatan untuk mengangkat kepala di hadapan dunia. Ia berbisik di telingaku, mulai sekarang kita tidak akan susah lagi. Kali ini, aku akan membuatmu bangga. Aku ikut tersenyum, tapi senyum yang sangat kaku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Tuhan benar-benar kasihan padaku. Mungkin uang ini akan membantu keluarga kami keluar dari kesulitan, membuat Bayu lebih dewasa dan bertanggung jawab. Aku bahkan sudah membayangkan banyak hal. Pertama, melunasi semua sisa utang yang masih menggantung di kepalaku. Lalu sebagian ditabung, sebagian untuk masa depan, mungkin pindah ke rumah yang lebih layak, dan mempersiapkan dana pensiun untuk ibu mertua, agar aku tidak harus menanggung semuanya sendirian lagi. Saat itu, meskipun gelisah, aku benar-benar berharap. Tapi harapanku sangat singkat. Begitu singkat hingga menyedihkan. Hanya seminggu kemudian, aku baru mengerti bahwa uang yang datang terlalu cepat terkadang tidak menyelamatkan manusia, sebaliknya, ia justru merobek topeng mereka lebih cepat daripada bencana apapun. Uang hadiah belum sempat digunakan untuk hal yang benar, Bayu sudah berubah total. Awalnya hanya beberapa setel baju baru, beberapa pasang sepatu bermerek yang dulu tidak pernah berani ia lirik. Lalu ia mulai memakai parfum yang menyengat, rambutnya selalu klimis, dan setiap malam sibuk membalas pesan di ponsel sambil senyum-senyum. Ia mulai bergaul dengan kelompok teman baru, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah ia sebutkan. Mereka memanggilnya Mas Bayu, mengajaknya makan-makan, nongkrong, karaoke, dan bahkan perjalanan keluar kota yang ia sebut hanya sebagai sedikit urusan bisnis. Semakin banyak uang, semakin jarang ia di rumah. Suatu hari aku menyiapkan makan malam dari pukul 7, sampai hampir pukul 9 ia belum juga pulang. Di telepon, ia menolaknya atau menjawab singkat, "Mas lagi sibuk." Saat pulang, badannya bau alkohol, matanya merah, tapi mulutnya masih tertawa lebar. Kutanya dari mana? Ia menjawab sekenanya. Kutanya pergi dengan siapa? Ia mengerutkan kening dengan kesal. Perasaan tahu bahwa suamimu sedang tergelincir, tapi setiap kali mencoba menariknya kembali, kau justru ditepis, itu benar-benar menyakitkan. Hal yang paling membuatku pedih bukanlah caranya menghamburkan uang, tapi sikapnya padaku yang mulai berubah dari hari ke hari. Dari yang masih bertanya apakah aku lelah bekerja, ia beralih menjadi ketus, dingin, dan seringkali meremehkanku secara terang-terangan. Suatu malam, setelah melihatnya mengambil uang dalam jumlah besar untuk pergi bersama teman-temannya, aku mencoba menasihatinya dengan lembut. Ku bilang, sebaiknya uang itu disimpan. Kita sudah bertahun-tahun menderita karena utang, sekarang punya uang harusnya fokus melunasi sisanya dan menabung untuk masa depan. Menghamburkannya seperti ini sangat berbahaya. Bayu, yang sedang duduk santai di sofa, menoleh padaku lalu tertawa sinis. Tawa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan tawa senang atau canggung, melainkan seringai seseorang yang merasa posisinya sudah di atas. Ia berkata dengan nada datar yang menusuk telinga, "Ini uangku, aku mau pakai untuk apa saja terserah aku, kamu tidak usah terlalu banyak mengatur." Aku terdiam selama beberapa detik. "Uangku?" Dua kata itu membuatku tercekat. Bertahun-tahun lalu saat ia berlutut memohon padaku untuk menyelamatkannya dari utang hampir 2 miliar, kenapa ia tidak bilang itu urusannya sendiri? Saat aku begadang menghitung setiap rupiah, meminjam ke sana kemari, kenapa ia tidak bilang biar ia yang urus? Sekarang, saat ada uang jatuh dari langit, tiba-tiba itu menjadi uangnya, dan aku menjadi pengganggu dalam hidupnya. Ibu mertuaku, jangan ditanya. Sikapnya berubah begitu cepat hingga aku tidak sempat bereaksi. Bertahun-tahun lalu,
Setiap kali membahas utang, ia selalu mengeluh nasib putranya yang malang, dan secara tidak langsung menganggap bebanku sebagai hal yang wajar. Tapi sejak Bayu menang lotre, ia berbalik membela putranya mati-matian seolah ia baru saja berubah menjadi naga. Hari itu saat mendengar aku menasihati Bayu, ia langsung menyahut dari meja makan dengan nada penuh sindiran, "Laki-laki punya uang ya harus bergaul, memperluas relasi. Masa uang cuma dipeluk sambil tidur? Kamu ini seolah-olah dia menghabiskan uangmu saja." Aku duduk diam, tenggorokanku tercekat. Pada saat itu juga, aku mulai memahami sebuah kebenaran yang kejam. Saat miskin, mereka membutuhkanku, jadi aku masih berharga. Saat punya uang, yang mereka lihat dariku bukan lagi orang yang pernah menyelamatkan keluarga ini, melainkan hanya bayangan yang mengganggu. Seseorang yang mengingatkan mereka pada masa-masa memalukan dan sulit yang ingin mereka lupakan secepat mungkin. Aku sadar, aku perlahan menjadi orang asing di rumah yang pernah kupertahankan dengan sekuat tenaga. Tetapi saat itu, aku belum menyangka bahwa pengkhianatan yang sesungguhnya akan datang lebih cepat, lebih dingin, dan lebih kejam dari semua yang pernah kutakutkan. Kukira sikap dingin, meremehkan, dan kata-kata kasar beberapa hari itu sudah menjadi batasnya. Aku salah. Karena ada orang yang begitu punya sedikit uang di tangan, hal pertama yang ingin mereka lakukan bukanlah membalas budi atau menebus kesalahan, melainkan menghapus masa lalu. Menghapus orang yang tahu persis betapa hina dan sulitnya mereka dulu. Malam itu aku ingat betul, cuaca di luar gerah, udaranya pengap seolah pertanda buruk. Aku sudah selesai memasak sejak sore. Makanan masih di atas meja, sayur sudah mulai dingin, dan ikan balado sudah mulai mengering permukaannya. Ibu mertuaku sudah makan lebih dulu lalu masuk ke kamar menonton ponsel. Aku duduk di ruang tamu, menunggu suami sambil memeriksa kembali pengeluaran bulan ini. Di kepalaku masih terbayang cara Bayu menghamburkan uang seperti air beberapa hari ini. Hampir pukul 10 malam, aku baru mendengar suara motor berhenti mendadak di depan gerbang. Pintu terbuka dengan kasar. Bayu melangkah masuk, badannya bau alkohol, tapi anehnya, matanya begitu jernih dan dingin. Bukan seperti orang yang mabuk berat, melainkan seperti orang yang sudah mempersiapkan apa yang akan ia katakan. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatapku sekilas, lalu dengan santai menendang sepatunya ke sudut. Aku berdiri, baru saja akan bertanya apakah ia sudah makan. Ia sudah mengeluarkan setumpuk kertas terlipat dari sakunya, melemparkannya ke atas meja. Kertas itu meluncur dan berhenti tepat di hadapanku. Suaranya kering dan dingin, tanpa basa-basi sedikit pun, tanda tangani. Aku tertegun, jantungku serasa diremas. Aku menunduk mengambil kertas itu, tanganku sedikit gemetar. Baru melihat tulisan di bagian atasnya saja telingaku sudah berdengung. Surat cerai, benar-benar surat cerai. Diketik dengan rapi, semua kolom hampir terisi, hanya menyisakan tempat untuk tanda tanganku. Aku mengangkat kepala menatap suamiku, mengira aku salah lihat atau salah dengar, atau mungkin dia sedang marah dan asal bicara. Tapi tidak. Wajahnya saat itu sedingin batu, tidak ada keraguan, tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Belum sempat aku membuka mulut, ia sudah mendahului. Suaranya menusuk, setiap katanya seperti tamparan. Sekarang aku kaya, hidup denganmu hanya jadi beban, aku mematung. Benar-benar mematung. Aku sudah membayangkan berbagai macam perlakuan buruk dari seorang suami yang berubah karena uang. Aku pikir ia mungkin akan bersikap dingin, meremehkan, pergi foya-foya, atau berselingkuh di belakangku. Tapi aku tidak pernah berpikir ia akan berani berdiri di rumah ini, menatap lurus ke wajahku, dan mengucapkan kalimat yang begitu kejam dan kotor. Pria yang bertahun-tahun lalu berlutut memohon padaku untuk menyelamatkannya dari utang, sekarang baru punya 2 miliar di tangan sudah berani mengatakan aku adalah beban. Aku menatapnya, bibirku kering. Butuh beberapa detik sebelum aku bisa bersuara. Apa katamu? Ia menyeringai, senyum yang penuh penghinaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lalu ia duduk seenaknya di kursi, menyilangkan kaki, suaranya semakin sombong. Aku sudah bicara jelas, kan? Aku muak hidup dengan perempuan yang otaknya isinya cuma uang dan utang.
Seharian melihat wajahmu saja aku sudah sesak. Aku masih muda. Sekarang aku punya uang. Aku punya banyak pilihan. Aku berdiri diam, seluruh tubuhku dingin. Setiap kalimatnya seolah mengupas lapisan demi lapisan topeng kebaikan yang pernah ia kenakan selama bertahun-tahun. Belum sempat aku menelan rasa sesak di tenggorokan, ia sudah melanjutkan, kali ini lebih kejam. Aku akan menikah lagi. Dengan yang lebih muda, lebih cantik, yang bisa membuatku bangga, bukan yang mukanya masam seharian dan mulutnya selalu mengungkit masa lalu sepertimu. Kehadiranmu hanya membuatku malu, setiap katanya menusuk telingaku. Orang yang pernah kuselamatkan, yang pernah makan masakanku, yang pernah tidur di sampingku di malam-malam tanpa uang sepeser pun, sekarang bilang, aku membuatnya malu. Punggungku tiba-tiba terasa merinding. Bukan lagi karena sakit, tapi karena ngeri. Ngeri saat menyadari bahwa selama ini aku hidup di samping seseorang yang saat sifat aslinya terungkap, bisa begitu tidak punya hati. Tepat saat itu, pintu kamar ibu mertua terbuka. Ibu Ratna melangkah keluar, rambutnya tersanggul rapi, matanya sama sekali tidak mengantuk. Melihatnya saja aku langsung paham, ia tidak terkejut. Artinya, ini bukan keputusan impulsif Bayu. Mereka berdua sudah tahu. Bahkan mungkin sudah merencanakannya sejak lama. Ibu mertua melihat surat di tanganku, lalu menoleh ke putranya, kemudian dengan santai melontarkan kalimat yang seperti menyiramkan air kotor ke wajahku. Tanda tangani saja cepat. Untuk apa lagi mempertahankan rumah ini? Aku menoleh menatapnya. Bertahun-tahun menjadi menantu, aku sudah cukup sering mendengar kata-kata pedasnya, tapi momen itu tetap membuatku merasa seperti diinjak-injak sampai ke dasar. Aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa begitu jahat. Aku pernah menyelamatkan putranya dari utang hampir 2 miliar. Aku pernah menanggung seluruh beban keluarga ini melewati masa-masa tergelapnya. Tapi sekarang, hanya karena putranya memegang kupon lotre, ia bisa berdiri di hadapanku, ikut mengusirku seolah aku anjing tua yang sudah tidak berguna. Ruangan saat itu terang benderang, tapi semua di sekitarku terasa gelap. 2 orang di hadapanku, satu suamiku, satu ibu mertuaku, tiba-tiba menjadi begitu asing hingga aku merasa tidak pernah mengenal mereka. Selama ini, dengan siapa sebenarnya aku hidup? Dengan pria malang, yang pernah memelukku sambil menangis memohon pertolongan, atau dengan bajingan yang duduk di sana dengan tatapan menghina? Dengan seorang ibu mertua yang galak tapi masih punya hati, atau dengan wanita yang hanya menunggu putranya kaya untuk langsung berbalik menggigit menantunya? Aku mencengkeram surat cerai itu hingga ujungnya kusut. Aku tidak menangis. Aneh sekali. Saat itu aku tidak bisa meneteskan air mata. Mungkin karena keterkejutannya terlalu besar, atau mungkin karena setelah didorong sampai ke batasnya, seseorang tidak bisa lagi menangis. Aku hanya menatap lekat-lekat pada Bayu, lalu menanyakan satu pertanyaan terakhir, perlahan dan jelas. Kau yakin? Ia tertawa menghina, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan angkuh. Kau tidak punya hak untuk bertanya. Kalimat itu seperti pisau terakhir yang memutus semua yang tersisa di hatiku. Hak? Ternyata setelah semua yang kulakukan, yang kudapat hanyalah 4 kata itu. Tidak punya hak. Tidak punya hak bertanya, tidak punya hak menyalahkan, tidak punya hak untuk sakit hati, dan tidak punya hak untuk tinggal. Aku menunduk melihat surat cerai itu sekali lagi, lalu dengan sangat perlahan, aku meletakkannya di atas meja. Aku tetap tidak menangis, juga tidak berteriak, tidak menyerang atau memohon seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku hanya diam-diam mengangkat kepala, menatap lurus pada mereka berdua, lalu tersenyum. Senyumku pasti membuat mereka berdua terkejut, karena aku tahu betul, dalam situasi seperti ini, seorang istri normal seharusnya menangis, gemetar, memohon, atau setidaknya marah besar dan bertengkar. Tapi aku malah tersenyum. Tidak keras, tidak sinis, hanya sebuah seringai yang sangat tipis. Tapi justru itulah yang membuat orang takut. Bayu yang sedang bersandar santai di kursi langsung terdiam. Ibu mertuaku menyipitkan mata menatapku, kewaspadaan terlihat jelas di wajahnya. Perlahan aku mengangkat kepala, menatap lurus pada suamiku. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Tentu saja, tapi kau lupa satu hal.
Bayu langsung mengerutkan kening. Raut kemenangan di wajahnya sedikit memudar. Ia bertanya dengan nada lebih ketus, "Apa?" Aku tidak langsung menjawab. Aku berbalik. Berjalan lurus ke lemari kayu di samping meja sembahyang dan menarik laci paling bawah. Di dalamnya ada sebuah map coklat. Sudah kusimpan di sana sangat lama. Begitu lama hingga kukira aku tidak akan pernah perlu mengeluarkannya. Setiap bulan setelah membayar cicilan, aku akan menyimpan selembar kwitansi, salinan rekening koran, atau catatan bunga ke dalamnya. Semakin tebal map itu, semakin berat hatiku. Dulu kupikir, biarlah aku menanggungnya diam-diam, anggap saja sebagai bagian dari nasib buruk. Tapi sekarang, saat pria di hadapanku memilih untuk menginjakku demi naik ke atas, aku tidak punya alasan lagi untuk menyembunyikannya. Aku membawa map itu kembali, meletakkannya di atas meja dengan bunyi letak yang tidak keras tapi cukup untuk membuat seisi ruangan hening. Aku tidak menatap ibu mertuaku, aku hanya menatap suamiku, lalu berkata dengan jelas, "Utang 3 miliar rupiah yang kau buat sebelum kita menikah, semuanya atas namaku." Begitu kalimat itu selesai, seluruh ruangan seolah membeku. Bayu berkedip-kedip, wajahnya kosong seolah tidak mengerti apa yang baru saja kukatakan. Ibu mertuaku juga terpaku, tangannya yang semula di pinggang langsung turun. Aku tahu mereka akan syok. Karena selama ini, di kepala mereka hanya ada satu pikiran. Utang itu sudah lama kurus, sudah kutelan sendiri, dan kutanggung diam-diam seperti biasa. Dan yang lebih penting, itu akan selamanya menjadi rahasia yang tidak akan berani kuungkap. Aku menarik map itu ke arahku, membukanya lembar demi lembar. Suaraku tetap datar, tapi setiap kalimat yang keluar terasa seperti batu. Kau pikir aku sudah melunasinya? Tidak. Aku hanya menanggungnya untukmu. Aku meminjam atas namaku, membayarnya dengan gajiku, memotong pengeluaranku sendiri, bahkan mencari cara lain dengan uang yang seharusnya kusimpan untuk diriku sendiri. Utang itu tidak pernah hilang. Bayu sontak berdiri, kursinya terdorong keras ke dinding. Ia menunjuk wajahku, suaranya parau. Kau bohong. Aku tidak berkedip. Aku mengeluarkan surat perjanjian utang yang pertama, lalu perpanjangannya, lalu rekening koran, lalu kwitansi pembayaran bunga selama bertahun-tahun. Semuanya ada tanda tanganku dan stempel dari pemberi pinjaman. Tanggalnya jelas. Aku membalik setiap lembar ke arahnya. Tidak cepat, tidak lambat, seperti seorang akuntan yang sedang memeriksa pembukuan. Tapi sebenarnya sedang mengupas setiap lapisan topeng di wajah suamiku. Aku berkata, "Lihat baik-baik. Ini surat utang pokoknya. Ini yang sudah kubayar untukmu. Ini bunganya karena waktu yang terus berjalan. Dan ini rekening koranku. Setiap rupiah yang keluar ada jejaknya. Aku tidak mengarang cerita, juga tidak menakut-nakutimu. Aku hanya mengingatkanmu pada sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu, tapi selama ini aku yang menahannya." Wajah Bayu yang semula memerah karena marah tiba-tiba menjadi pucat. Pucat seperti orang yang baru saja jatuh dari ketinggian. Ia membuka mulut beberapa kali tapi tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun dengan benar. Aku tahu kenapa. Karena ia ingat utang itu nyata. Ingat saat ia berlutut memohon padaku. Ingat bagaimana aku dengan berat hati mencari pinjaman kemana-mana. Hanya saja, sejak memegang kupon lotre 2 miliar itu, ia mencoba melupakannya. Atau lebih tepatnya, ia mengizinkan dirinya untuk lupa. Ibu mertuaku baru saat itu maju, merebut beberapa lembar kertas dari meja. Ia membolak-baliknya, matanya terbelalak, mulutnya tergagap. Tidak mungkin. Kenapa 3 miliar? Bukannya dulu hanya hampir 2 miliar? Aku menoleh menatapnya, suaraku dingin. Hampir 2 miliar itu utang pokoknya. Bunganya, biaya perpanjangannya, dan uang-uang lain yang harus kupakai untuk menambal agar kita tidak dikejar-kejar. Ibu pikir di dunia ini pinjam uang hanya perlu mengembalikan sejumlah yang kita terima? Ibu Ratna terdiam. Aku tahu ia bukan tidak mengerti, ia hanya tidak mau mengerti. Selama bertahun-tahun, mereka hidup nyaman di atas penderitaanku hingga menjadi terbiasa. Terbiasa sampai mereka pikir aku dilahirkan untuk menanggung beban,
untuk membersihkan kotoran yang mereka buat, dan untuk diam selamanya. Hari ini, melihat tumpukan kertas itu di atas meja, ia baru panik saat menyadari bahwa sesuatu yang mereka kira sudah terkubur, ternyata masih ada di sana, utuh dan dingin. Aku mendorong seluruh map itu ke arah Bayu, suaraku tegas. Cerai, boleh. Aku akan tanda tangan. Tapi sebelum itu, kau harus melunasi seluruh utang ini. Lunasi utang yang seharusnya kau tanggung sejak awal. Bayu mundur setengah langkah, matanya bimbang. Aku melihat dengan jelas keringat mulai muncul di pelipisnya. Kesombongan dan sikap angkuhnya saat menyuruhku enyah tadi kini lenyap tak bersisa. Hanya tersisa seorang pria panik yang baru sadar bahwa uang 2 miliar dari lotre bukanlah tiket kebebasan, melainkan mungkin jebakan yang akan menjerat lehernya sendiri. Aku memiringkan kepala dan tersenyum tipis. Kali ini senyumku tidak lagi getir, melainkan begitu dingin hingga aku sendiri merasa aneh. Aku berkata, jangan menatapku seperti itu. Aku bahkan belum menghitung semuanya. Uang 2 miliar dari lotremu itu bahkan tidak akan cukup untuk membayarnya. Begitu kalimatku selesai, Bayu seolah ditinju di dada. Ia menatapku dengan mata terbelalak, lalu tiba-tiba menggebrak meja dengan kedua tangannya hingga cangkir teh ibu mertuaku bergetar. Kepanikannya seketika tertutup oleh amarah. Suaranya melengking. Kau mengarang. Aku tidak punya utang pada siapapun? Kau pikir dengan beberapa lembar kertas rongsokan itu bisa menakutiku? Aku tidak terkejut, juga tidak berdebat seperti yang mungkin ia harapkan. Aku hanya diam-diam menatap pria di hadapanku. Benar sekali, orang seperti Bayu, saat ditelanjangi sampai tidak punya jalan keluar, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah mengakui kesalahan, melainkan berteriak sekencang mungkin untuk menulikan telinga mereka sendiri. Aku bahkan merasa lucu. Belum sampai 1 jam yang lalu, ia masih duduk angkuh melemparkan surat cerai padaku. Sekarang, baru mendengar soal utang lama saja sudah panik seperti ayam sakit. Perlahan aku mengambil ponselku. Bayu masih berteriak. Sementara ibu mertuaku berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat pasi tapi mulutnya masih mencoba ikut campur. Sudahlah, ada apa-apa dibicarakan baik-baik. Kita kan satu keluarga. Kenapa harus dibuat tegang seperti ini? Aku tidak menatapnya. Aku membuka kontak, menekan satu nomor yang telah kusimpan selama bertahun-tahun tapi jarang sekali berani kuhubungi. Baru 2 kali dering, panggilan itu sudah diangkat. Aku menggantinya ke mode panggilan video. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan wajah seorang pria paruh baya berkulit gelap dengan tatapan tajam, duduk di belakang meja kerja kayu. Namanya Pak Santoso, orang yang memberiku pinjaman pertama kali bertahun-tahun lalu. Selama ini, setiap kali melihat nomornya muncul, jantungku selalu berdebar kencang. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, panggilan itu tidak lagi membuatku takut. Aku mengarahkan layar ponsel ke arah suamiku, suaraku tenang. Lihat baik-baik, kau masih ingat siapa ini? Begitu melihat wajah Pak Santoso, seluruh tubuh Bayu membeku, mulutnya membuka dan menutup, seolah ingin bicara tapi tidak ada suara yang keluar. Sementara Pak Santoso, setelah sekilas melihat ke layar, langsung mengenali orang yang duduk di hadapanku. Ia tersenyum tipis, senyum kering orang yang sudah terlalu banyak melihat drama kehidupan, lalu melontarkan satu kalimat yang cukup untuk membuat seisi ruangan dingin. Oh, Mas Bayu, ya? Sudah lama tidak kelihatan. Ibu mertuaku berpegangan pada kursi, nyaris tidak bisa berdiri. Sementara Bayu mundur lagi, suaranya parau. Pak, kenapa Bapak menelepon istri saya? Pak Santoso tidak basa-basi. Ia menarik sebuah map di hadapannya, membuka beberapa halaman, lalu berkata singkat dan jelas. Saya tidak perlu menelepon siapapun, tapi karena istrimu ingin semuanya jelas, saya katakan saja. Pinjaman atas nama Bu Citra masih berlaku. Pokok, bunga, perpanjangan, semuanya ada buktinya. Yang menyebabkan utang ini adalah kau, hanya saja istrimu yang menanggungnya. Jika sekarang kalian bercerai, saya akan bertindak sesuai kontrak. Ruangan hening hingga menyesakan.
Aku bahkan bisa mendengar suara kipas angin di langit-langit. Lalu Pak Santoso mengucapkan kalimat terakhirnya, tegas seperti paku yang menancap. Kalau tidak dibayar, saya akan menuntut. Saya tidak suka basa-basi atau permohonan. Ada kontrak, ada bukti, ada riwayat pembayaran. Di pengadilan, saya bicara pakai bukti hitam di atas putih. Bayu mematung. Benar-benar mematung seperti orang yang tidak punya jalan keluar lagi. Beberapa menit yang lalu ia masih berteriak menuduhku mengarang cerita. Sekarang, di hadapannya, pemberi pinjaman mengonfirmasinya dengan begitu jelas, setiap katanya seperti palu yang menghantam kepalanya. Wajahnya berubah dari putih menjadi kelabu, lalu memerah karena malu. Kedua tangannya yang terkulai di samping tubuhnya gemetar hebat. Aku melihatnya tanpa merasa puas, hanya merasa jijik. Seorang pria yang pernah kutarik dari lumpur, pada akhirnya tetaplah seorang pengecut yang tidak tahu berterima kasih dan kosong. Pak Santoso menutup telepon setelah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Aku meletakkan ponselku di meja, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi segalanya di rumah itu telah berubah. Dari posisi seorang istri yang dipaksa menandatangani surat cerai, aku tiba-tiba menjadi orang yang memegang kendali. Sementara Bayu, yang barusan masih angkuh menganggapku pengganggu, kini berdiri di hadapanku dengan wajah seseorang yang semua rahasianya terbongkar. Ia menelan ludah, menoleh pada ibunya, suaranya tercekat seperti anak kecil yang baru saja berbuat salah. Bu, ini hanya dua kata, tapi terdengar begitu hina dan menyedihkan. Aku menoleh ke arah Ibu Ratna. Wajahnya kaku, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak ada kalimat yang keluar. Tapi justru sikap gagapnya itulah yang membuatku semakin paham satu hal. Ia tahu, mungkin tidak tahu persis angkanya, tapi ia tahu utang itu tidak pernah hilang, tahu aku diam-diam menanggungnya, dan sengaja pura-pura tuli untuk melimpahkan semua beban padaku. Selama bertahun-tahun, ia hidup nyaman di rumah ini, memakan masakanku, menggunakan uangku. Dan berpura-pura seolah putranya tidak pernah menggali lubang yang cukup dalam untuk menelan seluruh keluarga. Aku menatap lurus pada Bayu, setiap kataku lebih dingin dari suara Pak Santoso tadi. Kau mau cerai, silakan. Tapi selesaikan dulu kewajibanmu, lunasi utang yang kau ciptakan. Baru setelah itu kau boleh melemparkan surat cerai pada siapapun yang kau mau. Kalimat itu seolah memotong habis sisa-sisa kesombongan dalam dirinya. Bayu berdiri diam selama beberapa detik, lalu bahunya merosot. Sikap angkuh dan nada bicaranya yang merendahkan tadi lenyap tak bersisa. Ia mengusap wajahnya, dengan canggung menarik kursi dan duduk, lalu berbisik seperti orang yang berbeda. Bagaimana kalau kita bicarakan lagi baik-baik? Mendengarnya, aku merasa ingin tertawa getir. Bicarakan lagi? Baru saja ia menyuruhku enyah. Baru saja ia bilang aku tidak punya hak bertanya. Baru saja ia bermimpi menikahi wanita lain yang lebih muda dan lebih cantik. Tapi hanya satu panggilan telepon, satu wajah di layar, satu kalimat saya akan menuntut sesuai kontrak sudah cukup untuk membuatnya tunduk begitu cepat. Aku menatapnya. Tatapanku kosong hingga aku sendiri merasa aneh. Ternyata saat perasaan sudah benar-benar mati, seseorang tidak lagi merasakan sakit seperti dulu, hanya ada kekosongan dingin seperti berdiri di tengah musim salju tanpa keinginan untuk mencari tempat berlindung. Aku bertanya sangat pelan, tadi kau menyuruhku pergi. Ia menunduk, tidak menjawab. Aku tidak perlu mendengar lebih jauh. Aku meraih kembali surat cerai yang masih tergeletak di meja, surat yang belum lama ini ia lemparkan ke wajahku. Aku merapikannya, mengambil pulpen, lalu menandatanganinya dengan goresan tegas. Tapi kali ini, rasanya tidak lagi seperti orang yang diusir dari rumah. Sebaliknya, pada saat itu, aku tahu yang terpojok bukan lagi aku, melainkan dia. Aku meletakkan pulpen setelah goresan terakhir, lalu dengan dua jari mendorong surat cerai itu ke arah Bayu. Kertas itu meluncur di atas meja, berhenti tepat di hadapannya yang masih terpaku. Aku mengangkat kepala menatap lurus ke wajah suamiku, suaraku tenang dan dingin. Suratnya sudah kutandatangani. Sekarang giliranmu menandatangani surat pengakuan utang 3 miliar rupiah. Bayu seolah disiram sember air es.
Wajahnya yang tadi memerah karena marah dan malu kini membeku. Tangannya yang diletakkan di kursi gemetar hebat, tapi mulutnya masih mencoba memberontak agar tidak kehilangan muka. Ia menatapku tajam, menggeram, "Kau menjebakku." Aku tidak bodoh. Aku tertawa sinis. Bukan tawa puas, melainkan tawa seseorang yang sudah terlalu jelas melihat wajah lawannya. Aku membuka map, mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning dimakan waktu. Itu adalah surat pernyataan yang ia tulis tangan bertahun-tahun lalu, saat ia berlutut memohon padaku. Tulisan tangannya tidak rapi, bahkan ada noda tinta di sudut bawah, di tempat tangannya gemetar saat menandatangani. Aku mengangkat kertas itu di hadapannya, berkata perlahan, "Saat kau memeluk kakiku sambil menangis, kau tidak bilang aku menjebakmu." Bayu terdiam. Sementara ibu mertuaku, Ibu Ratna, begitu melihat kertas itu langsung pucat pasi. Ia seolah tersentuh di titik paling sakitnya, langsung maju untuk merebut kertas dari tanganku. Tapi kali ini aku tidak lagi diam membiarkannya. Aku mundur selangkah, menyandarkan punggung ke lemari, suaraku memotong tajam. "Ibu sobek yang ini, saya akan cetak 10 lembar lagi. Tapi kalau ibu sampai menyentuh saya akan langsung panggil polisi." Mungkin selama bertahun-tahun menjadi menantu, belum pernah Ibu Ratna mendengar aku bicara padanya dengan nada seperti itu. Ia langsung berhenti, tangannya masih terangkat di udara, matanya terbelalak penuh amarah. Aku tahu ia ingin memaki, ingin membuat keributan untuk menenangkanku seperti biasa, tapi hari ini ia tidak berani. Karena di hadapannya bukan lagi menantu yang pasrah, di hadapannya adalah orang yang memegang semua bukti, dan baru saja membalikkan keadaan hanya dalam beberapa menit. Suasana di rumah menjadi begitu pekat. Kipas angin masih berputar, tapi setiap hembusannya terasa berat. Bayu tidak lagi berani berteriak. Ia hanya berdiri diam. Terengah-engah. Matanya bergerak liar seolah mencari jalan keluar. Aku menatap lurus padanya, lalu meletakkan semua berkas di atas meja dengan rapi. Kemudian aku berkata dengan jelas, seolah sedang membacakan laporan akhir dari pernikahan ini. "Mulai hari ini, jika kita bercerai, semuanya harus dilaporkan dengan jelas. Utang 3 miliar, uang lotre 2 miliar, semua saldo tabungan, penarikan, dan pengeluaran tidak wajar yang kau lakukan akhir-akhir ini, tidak akan kurang 1 rupiah pun." Mendengar kata dilaporkan, Bayu tersentak. Hanya sekilas, tapi cukup untuk kulihat. Aku sudah hidup bersamanya cukup lama untuk tahu. Pria ini hanya akan benar-benar panik jika uangnya disentuh. Bukan harga dirinya, apalagi kehormatannya. Hanya uang yang bisa membuatnya berubah raut begitu cepat. Dan reaksi itulah yang membuatku sadar satu hal, uang 2 miliar itu tidak lagi utuh seperti yang ia banggakan. Aku menyeringai. Perasaan dingin dari hatiku menjalar hingga ke ujung jari. Ternyata dugaanku tidak salah. Baru beberapa hari menang lotre, ia sudah tidak berani lagi bicara soal uang di hadapanku dengan transparan. Orang seperti Bayu, begitu mendapatkan uang tak terduga, langsung mengira nasibnya telah berubah. Tapi ia tidak sadar, uang tidak akan membuat seseorang menjadi mulia jika karakternya sudah kosong. Uang hanya akan membuat sisi buruk, pengecut, dan serakahnya terungkap lebih cepat. Aku menatap lurus ke wajah suamiku, melontarkan satu kalimat yang membuat mereka berdua terpaku. "Kau pikir punya uang langsung jadi raja? Untuk pria sepertimu, uang hanya membuat sifat aslimu lebih cepat terungkap." Ibu Ratna terengah-engah, lalu terduduk lemas di kursi seolah kakinya tidak bertenaga lagi. Sementara Bayu menggeram, tapi tidak bisa membantah. Aku tahu, yang paling menyakitkan baginya saat ini bukanlah utang yang terungkap, melainkan fakta bahwa ia baru saja ditelanjangi habis-habisan oleh wanita yang ia remehkan. Ia ingin mengusirku dari rumah seperti membuang barang bekas, tapi tidak menyangka barang bekas itu justru memegang tali yang bisa menjerat lehernya kembali. Malam itu, aku tidak menangis, tidak memohon, dan tidak bertanya apa-apa lagi. Aku naik ke kamar, membuka lemari, dan menurunkan koper abu-abuku. Aku hanya mengambil beberapa setel pakaian, selendang tipis, dan beberapa barang pribadi, lalu membawa semuanya ke ruang tamu. Ibu Ratna melihatku menarik koper dan terbelalak, mungkin mengira aku akan pergi.
tapi aku tidak pergi. Aku menggelar selimut tipis di sofa panjang, meletakkan koper di sampingnya, lalu berbaring. Aku tidak ingin berbagi kamar dengan pria itu satu malam pun lagi. Ruang tamu gelap gulita, hanya ada cahaya remang-remang dari balkon lantai 2. Bayu tidak tidur. Ia mondar-mandir dari kamar ke balkon. Ponselnya selalu menempel di telinga. Ia mencoba bicara pelan, tapi di keheningan malam, suaranya tetap terdengar olehku. Nadanya kesal dan marah, sangat berbeda dengan kesombongannya saat melemparkan surat cerai. Terkadang ia bahkan merendahkan suara seperti sedang memohon pada seseorang. Aku berbaring diam, mataku terbuka menatap langit-langit. Lalu di antara kalimat-kalimat yang terputus-putus, aku mendengar dengan jelas satu kalimat pendek yang membuat punggungku merinding. Beri aku waktu beberapa hari, uangnya belum bisa ditarik semua. Aku menoleh ke arah balkon yang gelap, merasakan jantungku berdetak lambat tapi berat. Semuanya jelas. Uang 2 miliar itu tidak hanya tidak utuh, tapi juga tersangkut dalam masalah lain yang Bayu tidak ingin aku tahu. Dan pada saat itu, aku sadar, permainan ini baru saja dimulai. Aku nyaris tidak memejamkan mata semalaman. Bukan karena sofa yang keras atau suara sandal ibu mertuaku yang sesekali terdengar di koridor, melainkan karena kalimat yang kudengar dari mulut Bayu terus terngiang di kepalaku. Beri aku waktu beberapa hari, uangnya belum bisa ditarik semua. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuatku paham. Uang 2 miliar itu tidak lagi aman di tangannya seperti yang ia sombongkan padaku. Keesokan paginya, saat aku membuka mata, hari sudah terang. Ruang tamu masih terasa lembab. Aku duduk, rambutku berantakan, punggungku pegal karena tidur di sofa. Belum sempat aku sadar sepenuhnya. Aku mendengar langkah kaki yang kukenal dari arah dapur. Aku mengangkat kepala dan melihat Bayu membawa segelas susu hangat. Wajahnya tidak lagi masam seperti semalam, sebaliknya, ia mencoba tersenyum ramah dengan sangat palsu. Ia meletakkan gelas susu itu di meja, menarik kursi dan duduk di hadapanku, suaranya melembut. Bagaimana kalau kita bicara baik-baik, Dik? Aku menatap gelas susu yang mengepul, lalu menatap wajah suamiku. Caranya berubah sikap begitu cepat membuatku mual. Baru semalam ia melemparkan surat cerai ke wajahku dan menyuruhku enyah, tapi hanya dalam semalam, setelah tahu ia belum bisa lepas dari jerat utang, ia bisa kembali memainkan peran sebagai suami yang baik. Pria seperti itu menakutkan karena mereka tidak punya harga diri, hanya kepentingan. Jika menguntungkan, mereka akan menunduk. Jika tidak, mereka akan menginjak. Aku tidak menyentuh gelas susu itu. Aku hanya menatap lurus padanya dan menanyakan satu hal. Uang 2 miliar itu sisa berapa? Bayu langsung terdiam. Senyum kaku di wajahnya membeku. Aku melihat dengan jelas matanya mengalihkan pandangan dan tangannya yang diletakkan di lutut menegang. Reaksinya sudah memberiku jawaban, tapi ia masih mencoba berkelit. Ia berdeham lalu berkata berbelit-belit, "Mas lagi hitung-hitung. Ada yang Mas investasikan, ada yang dititipkan di beberapa tempat, uangnya belum kembali semua." Kamu ini bertanya seperti sedang menginterogasi saja. Aku diam selama beberapa detik. Jika ini adalah aku yang dulu, mungkin aku masih akan percaya pada alasan investasi dan uang belum kembali. Tapi setelah percakapan telepon semalam dan caranya berubah sikap, aku tidak punya ilusi apapun lagi. Aku meraih ponsel di meja, membuka galeri foto, lalu membalik layar ke arahnya. Itu adalah tangkapan layar transaksi yang diam-diam kusimpan dari ponselnya saat ia tertidur beberapa hari yang lalu. Saat itu aku belum berniat menggunakannya, hanya firasat yang menyuruhku menyimpan bukti. Tidak kusangka hari ini akan berguna. Barisan transfer muncul dengan padat. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Hanya dalam waktu kurang dari 10 hari, uang itu mengalir seperti air ke berbagai rekening asing. Aku tidak perlu menekankan apapun. Aku hanya menggulir ke bawah, berhenti tepat di satu nama. Lalu bertanya dengan nada dingin, "Dinda itu siapa? Adik angkat, rekan bisnis, atau selingkuhan?" Bayu tersentak seperti ditusuk jarum. Matanya terbelalak. Reaksi pertamanya bukanlah menyangkal transfer itu, melainkan menyerangku. Ia menggeram, "Kau menggeledah ponselku?
Aku mengangkat kepala menatap lurus ke wajahnya, menjawab seketika. Bukan hanya ponselmu, aku bahkan berhak menggeledah rumah ini. Karena setiap batu bata di rumah ini ada uangku. Begitu kalimatku selesai, terdengar suara keras dari dapur. Ibu mertuaku, yang entah sejak kapan menguping, langsung keluar dengan wajah penuh amarah. Ia maju untuk merebut ponsel dari tanganku sambil memaki, perempuan sepertimu memang hanya bisa curiga. Laki-laki punya sedikit relasi di luar itu wajar, kenapa kau besar-besarkan seolah dunia mau kiamat? Aku terdiam sejenak. Bukan karena terkejut ia membela putranya, tapi karena kalimatnya. Sedikit relasi di luar itu wajar. Ternyata ia tahu. Ia tahu sejak awal. Ia tahu putranya punya wanita lain, tahu uangnya mengalir kemana, dan tahu posisiku di rumah ini, tapi ia tetap diam. Tidak, bukan diam. Ia bahkan membelanya. Pada saat itu, hatiku bukan lagi marah, melainkan dingin seperti air sumur yang dalam. Aku menoleh menatapnya, lalu tertawa. Suara tawaku tidak keras, tapi cukup membuat mereka berdua terkejut. Ibu Ratna menarik tangannya, sementara wajah Bayu sudah menggelap. Aku menatap mereka bergantian, lalu berkata perlahan, "Jadi, ibu tahu semuanya. Hebat sekali. Satu selingkuh, satu lagi menutupi." Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Wajah Ibu Ratna memerah padam, ia hendak memaki lagi, tapi Bayu sudah lebih dulu naik pitam. Ia menggebrak meja, gelas susu tumpah, wajahnya menegang karena marah. "Jangan paksa aku. Kalau kau berani membuat masalah ini jadi besar, aku akan membuatmu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa." Perlahan aku berdiri. Aku tidak berteriak, juga tidak mundur. Aku hanya menatap lurus pada pria di hadapanku. Pria yang pernah berlutut memohon padaku, sekarang berani mengancamku dengan kata tanpa membawa apa-apa. Aku merasa lebih lucu daripada takut. Aku menjawab dengan perlahan. "Kau salah. Yang akan keluar dari rumah ini mungkin bukan aku." Setelah itu, aku mengambil ponselku dan berjalan lurus ke ruang kerjaku. Di belakangku, aku mendengar napas Bayu yang terengah-engah dan umpatan ibu mertuaku, tapi aku tidak menoleh. Karena aku tahu, sejak saat ini, pertarungan 1 lawan 2 ini tidak lagi sama. Aku sudah menyentuh luka mereka. Dan sekali borok itu mulai terbuka, ia tidak akan bisa ditutupi lagi. Baru saja aku duduk di meja kerja, membuka kembali map yang belum selesai kuperiksa, dari luar terdengar suara rem mobil yang mendadak. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuatku mengangkat kepala. Ibu mertuaku di dapur juga terdiam. Aku mendengar pintu gerbang terbuka, lalu beberapa detik kemudian pintu utama terbuka. Seorang gadis muda melangkah masuk seolah itu adalah rumahnya sendiri. Ia mengenakan gaun ketat berwarna krem, rambutnya bergelombang, bibirnya merah, dan tas di tangannya jelas barang mahal. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ia memancarkan aura seseorang yang yakin dirinya sedang dimanjakan. Hal yang membuat punggungku merinding bukanlah penampilannya, melainkan sikapnya. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa canggung. Ia melihat sekeliling, lalu bertanya dengan nada manja yang menusuk telinga. "Mas Bayu mana? Aku telepon dari tadi tidak diangkat." Pertanyaan itu seperti pisau yang menancap di tengah ruangan. Aku duduk diam, tanganku yang berada di atas kertas menegang. Belum sempat aku bersuara, ibu mertuaku sudah berlari keluar dari dapur dengan panik. Wajahnya pucat, tapi ia masih mencoba berbisik. "Kenapa kamu ke sini sekarang?" Satu kalimat itu sudah cukup. Cukup untuk membuatku mengerti segalanya. Jika ini pertama kalinya gadis itu datang, ibu mertuaku pasti akan bertanya siapa dia. Jika ia tidak tahu apa-apa, ia pasti akan menoleh padaku, bukan pada gadis itu dengan raut takut rahasianya terbongkar. Caranya berbisik dan menarik tangan gadis itu ke sudut, sikapnya yang panik tapi tidak terkejut, membuatku hanya punya satu kesimpulan, gadis ini tidak asing dengan rumah ini, bahkan mungkin lebih akrab daripada aku beberapa waktu terakhir. Gadis itu tidak peduli pada raut wajah Ibu Ratna. Ia menatap lurus ke arahku. Matanya menyapu dari atas ke bawah, lalu bibirnya melengkung membentuk senyuman. Senyum yang bukan basa-basi,
melainkan senyum seseorang yang sedang mengukur berapa lama lagi wanita di hadapannya akan bertahan. Lalu ia melontarkan satu kalimat, ringan tapi terasa seperti tamparan. "Oh, jadi kakak belum pindah juga, ya?" Kukira aku sudah cukup tenang setelah semua yang terjadi. Tapi kalimat itu tetap membuat dadaku sesak. Aku tidak pernah berpikir suatu hari selingkuhan suamiku akan berani masuk ke rumahku, berdiri di hadapanku, dan bertanya dengan nada seolah ia akan segera menggantikan posisiku. Perlahan aku berdiri, tapi belum sempat aku bicara. Dari luar terdengar suara mobil lagi. Beberapa detik kemudian, Bayu masuk. Begitu melihat gadis itu, wajahnya langsung berubah. Tidak ada lagi raut ketus padaku, juga tidak ada lagi kepura-puraan. Yang ada hanyalah wajah seseorang yang tertangkap basah saat semua penutupnya jatuh bersamaan. Ia membeku di ambang pintu, lalu berlari mendekat. "Kenapa kamu ke sini?" Ia meraih pergelangan tangan gadis itu, hendak menariknya keluar, tapi gadis itu menolak. Ia menghentakkan kakinya, lalu menepis tangan Bayu. Suaranya melengking, cukup keras untuk didengar semua orang. "Kau janji akan menikahiku setelah cerai. Sekarang kenapa ditunda-tunda lagi?" Seluruh rumah seolah meledak. Ibu mertuaku benar-benar panik, ia maju untuk membekap mulut gadis itu. "Diam. Kamu bicara apa?" Tapi semakin panik, semakin jelas. Bayu wajahnya pucat pasi, mulutnya membuka dan menutup, jelas ingin menyangkal tapi tidak bisa. Anehnya, aku tidak berteriak atau menyerang. Mungkin karena rasa sakitnya sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Aku menatap lurus pada suamiku, lalu bertanya sangat pelan, tapi setiap katanya seperti mengetuk dahinya. "Uang yang kau transfer padanya itu uang lotre atau uang untuk membayar utangku?" Bayu memutih, seperti orang yang ditelanjangi sampai ke tulang. Sementara gadis itu, mendengar kata utang, langsung menoleh pada Bayu, wajahnya yang sombong seketika berubah. Ia mengerutkan kening. "Utang apa? Kau bilang kau lajang dan punya uang tunai 2 miliar. Perlahan aku menoleh pada gadis itu. Dalam sekejap, aku menyadari sesuatu yang tidak terduga. Wanita di hadapanku ini, meskipun kurang ajar dan menyebalkan, tatapannya saat ini bukan tatapan orang yang tahu segalanya. Itu adalah tatapan seseorang yang baru sadar dirinya juga ditipu. Mungkin ia tahu Bayu punya istri, mungkin tidak, tapi yang pasti ia tidak tahu soal utang 3 miliar itu. Tidak tahu soal bukti-bukti yang kusimpan. Dan tentu saja tidak tahu bahwa pria yang baru saja berjanji akan menikahinya sebenarnya sedang tenggelam dalam lumpur yang ia ciptakan sendiri. Aku tiba-tiba merasa getir. Ternyata bukan hanya aku yang dikhianati. Bahkan wanita yang ia gunakan untuk mengkhianatiku pun pada akhirnya hanyalah bidak catur lain di tangannya. Bidak yang dibiayai dengan uang lotre. Janji pernikahan, dan citra pria lajang kaya raya yang ia bangun untuk meninggikan dirinya. Dan pada saat kami bertiga berdiri saling berhadapan di ruangan itu, aku tahu segalanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Karena sekali selingkuhan sudah melangkah masuk ke dalam rumah dan mengucapkan janji pernikahan di depan istri sah, pernikahan ini bukan lagi retak, tapi sudah hancur. Kukira setelah insiden itu, Bayu dan ibu mertuaku setidaknya akan sedikit menahan diri untuk menyusun strategi. Tapi aku terlalu meremehkan mereka. Orang seperti mereka, begitu tahu tidak bisa lagi membungkamku di dalam rumah, akan segera menarik orang lain untuk menekan. Dan benar saja, keesokan malamnya, Ibu Ratna mengeluarkan jurus terlamanya tapi juga paling kotor, memanggil kerabat dan menggelar drama besar untuk menjelek-jelekanku di hadapan semua orang. Sekitar pukul 7 malam, saat aku baru keluar dari ruang kerja, ruang tamu sudah penuh sesak. Paman, bibi, kakak ipar, sepupu dari pihak suami, bahkan beberapa kerabat jauh yang jarang sekali datang pun hadir. Udara terasa pengap oleh campuran parfum, teh panas, dan rasa penasaran orang-orang yang datang untuk menonton kebakaran di rumah orang lain. Begitu melihatku, puluhan pasang mata langsung tertuju padaku. Aku berhenti sejenak, melihat sekeliling. Ibu Ratna duduk di tengah sofa, matanya merah, tapi tidak ada setetes pun air mata. Bayu duduk di sampingnya, menunduk, kedua tangannya saling bertaut,
menampilkan citra seorang suami malang yang tertekan oleh istrinya. Melihat pemandangan itu, aku merasa lebih mual daripada marah. Baru kemarin ia angkuh menuntut cerai, hari ini sudah memainkan peran sebagai korban. Belum sempat aku duduk, Ibu Ratna sudah mulai bersuara, terisak-isak sambil menyeka sudut matanya. Lihatlah, Pak De, Bude, betapa malangnya nasib saya. Rumah tangga sedang tenang, tiba-tiba sejak Bayu menang lotre, dia berubah. Dia lihat anak saya punya uang, jadi dia tidak mau melepaskannya, bahkan mengarang cerita utang untuk memerasnya. Seorang bibi dari seberang langsung menyahut, sudah kuduga. Perempuan zaman sekarang memang mengerikan, lihat uang langsung berubah. Yang lain tidak bicara, tapi menatapku dengan pandangan serupa. Pandangan orang-orang yang tidak perlu tahu kebenarannya, cukup mendengar satu sisi cerita untuk merasa berhak menghakimi. Bayu, melihat suasana mendukung, langsung ikut berakting. Ia menghela napas, menggelengkan kepala, lalu berkata dengan suara rendah dan penuh penderitaan, "Aku hanya ingin bebas. Hidup seperti ini sangat melelahkan." Tapi dia tidak mau melepaskanku, sekarang malah mengungkit-ungkit masalah lama untuk mengancam dan memaksaku. Ia berhenti, menunduk seolah terlalu sedih untuk melanjutkan. Aku duduk di kursi tunggal di sudut, punggungku tegak, tanganku di atas lutut, diam sejak awal. Aku tidak menyela. Aku biarkan mereka bicara, biarkan Ibu Ratna meratap, biarkan Bayu memainkan perannya, biarkan para bibi itu menyindir. Aku tahu, dengan kerumunan seperti ini, jika aku langsung membantah, mereka akan semakin yakin bahwa aku perempuan yang galak dan licik. Untuk memenangkan permainan kotor, kita harus membiarkan lawan mengeluarkan semua kartunya terlebih dahulu. Hampir 20 menit kemudian, saat mereka sudah mulai kehabisan kata-kata, perlahan aku mengeluarkan ponsel dari tasku. Awalnya tidak ada yang memperhatikan, sampai aku menyalakan loudspeaker dan meletakkannya di atas meja. Seluruh ruangan terdiam. Terdengar sedikit suara statis, lalu suara Bayu dari malam itu terdengar begitu jelas. "Sekarang aku kaya, enyahlah kau dari hadapanku." Ruang tamu hening seketika. Bibi yang tadi menunjuk-nunjukku membuka mulut lalu menutupnya kembali. Beberapa orang yang tadinya duduk santai langsung menegakkan punggung. Dan Bayu, aku melihat dengan jelas wajahnya berubah warna, dari merah menjadi putih, lalu pucat kelabu. Ibu Ratna tergagap. Itu, dia hanya sedang emosi. Aku tidak membiarkannya melanjutkan. Aku membuka map dokumenku, lalu satu persatu meletakkannya di atas meja. Pertama, bukti transfer untuk Dinda. Lalu, surat perjanjian utang. Kemudian, kwitansi pembayaran bunga dan surat gadai. Terakhir, surat pernyataan tulisan tangan Bayu saat ia berlutut memohon padaku. Setiap lembar bukti yang kuletakkan, ruangan menjadi semakin sunyi. Aku mengangkat kepala menatap semua wajah di sana. Suaraku tidak keras, tapi setiap katanya jatuh seperti palu. Saya tidak menginginkan uangnya. Saya hanya menuntut apa yang menjadi hak saya. Pertama, kebenaran. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, utang yang telah ia bebankan pada saya selama bertahun-tahun. Suasana membeku. Aku melihat beberapa orang mulai saling pandang, tatapan mereka berubah. Seorang paman dari pihak suami, yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba menggebrak meja. Ia berdiri, menunjuk lurus ke wajah Bayu, suaranya menggelegar. "Kau ditolong istrimu, sekarang punya uang sedikit malah berkhianat. Masih punya mukakah kau di hadapan leluhur?" Aku duduk diam, tapi di dalam hati aku tahu, permainan telah berbalik. Bukan hanya sedikit, tapi berbalik total. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari ditekan, aku melihat kepanikan yang sesungguhnya di wajah mereka berdua. Kukira setelah dipermalukan di hadapan seluruh kerabat, Bayu setidaknya akan sedikit menahan diri. Seorang pria yang baru saja ditelanjangi di depan seluruh keluarganya seharusnya tahu rasa takut. Tapi tidak. Orang sepertinya semakin terpojok, semakin menunjukkan sifat aslinya yang nekat dan jahat. Mereka tidak tahu cara mengakui kesalahan. Mereka hanya tahu cara menyerang balik orang yang telah memojokkan mereka. Malam itu, setelah semua tamu pulang, rumah menjadi sunyi senyap.
Ibu mertuaku mengunci diri di kamar, sementara Bayu menghilang entah kemana hingga tengah malam baru kembali. Aku sedang di ruang kerja, memeriksa kembali tumpukan berkas, saat pintu tiba-tiba terbuka dengan kasar. Ia tidak mengetuk. Wajahnya gelap, matanya merah. Bau alkohol dan rokok menyeruak masuk. Ia berdiri di ambang pintu, menggeram, "Kau membuatku malu di depan seluruh keluarga. Aku tidak akan membiarkanmu." Aku mengangkat kepala, tanganku masih di atas kertas. Anehnya, aku tidak merasa takut. Mungkin karena setelah semua yang kusaksikan, pria di hadapanku ini tidak lagi punya wibawa untuk membuatku gentar. Aku berdiri, menghadapinya langsung. "Kau mau apa? Memukulku? Atau menuduhku mencuri seperti di sinetron murahan?" Kalimat itu seolah menyulut amarahnya. Matanya berkilat buas. Lalu ia tertawa dingin, senyum yang semakin dilihat semakin terasa kotor. Ia memiringkan kepala. "Kau pikir dengan menyimpan kertas-kertas itu kau sudah menang? Belum tentu." Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Tidak merusak barang, tidak berteriak lagi. Tapi justru caranya pergi itulah yang membuatku merinding. Jika ia mengamuk, semuanya akan lebih mudah ditebak. Tapi ia hanya meninggalkan ancaman lalu pergi seolah sudah punya rencana lain. Aku berdiri diam di ruang kerja cukup lama, perasaan tidak enak semakin menjadi. Keesokan paginya, saat hari baru terang, aku masuk kembali ke ruang kerja untuk menyimpan dokumen-dokumen penting di laci yang terkunci seperti biasa. Tapi begitu membuka laci, jantungku berhenti berdetak, tumpukan berkas di dalamnya jelas telah disentuh. Tidak ada yang hilang, tapi susunannya berbeda. Tumpukan rekening koran yang seharusnya di kiri, kini berada di kanan. Beberapa surat pernyataan yang sudah kuurutkan, kini posisinya berantakan. Orang lain mungkin tidak akan sadar, tapi aku seorang akuntan, dan aku sendiri yang menyusunnya. Bergeser setengah senti pun aku tahu. Aku terdiam. Kalimat Bayu semalam langsung terngiang. "Kau pikir dengan menyimpan kertas-kertas itu kau sudah menang? Belum tentu." Punggungku terasa dingin. Ini bukan lagi kecurigaan. Seseorang telah menggeledah laciku semalam. Aku teringat pada kamera mini yang kupasang tersembunyi di sudut rak buku beberapa bulan lalu. Awalnya aku memasangnya hanya untuk keamanan berkas kantor yang kubawa pulang, tidak pernah menyangka akan kugunakan untuk mengawasi orang di rumahku sendiri. Aku mengunci pintu, menutup gorden, lalu menghubungkan ponselku ke kamera. Rekaman semalam muncul di layar. Aku mempercepatnya, lalu jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat pintu ruang kerja terbuka sekitar pukul 1 dini hari. Yang pertama kali muncul bukanlah Bayu, melainkan ibu mertuaku. Ibu Ratna menjulurkan kepala, melihat sekeliling, lalu memberi isyarat. Tak lama kemudian, Bayu menyelinap masuk. Ia langsung menuju meja kerjaku, membuka laci, dan mengobrak-abrik berkasku seperti maling. Aku terpaku menatap layar. Bukan lagi karena terkejut, tapi karena saat ini semuanya begitu jelas. Ibu mertuaku berjaga di luar, sementara putranya menggeledah dokumenku di tengah malam. Mereka berdua bekerja sama dengan begitu rapi. Pemandangan itu membuatku merasa dingin sekaligus mual. Ternyata di mata mereka, tidak ada lagi yang namanya harga diri. Tapi rekaman setelah itu yang benar-benar membuatku membeku. Mungkin karena tidak menemukan apa yang dicari, Bayu berbisik sesuatu, kamera tidak menangkap suaranya, tapi tepat saat itu, ibu mertuaku mendekat ke pintu dan berbisik, kalimat yang kudengar dengan sangat jelas. "Kalau tidak bisa dapat suratnya, usir saja dia dari rumah dulu, buat saja seolah-olah dia selingkuh, selesai urusan." Ponselku jatuh ke meja, tanganku masih gemetar. Aku butuh waktu cukup lama untuk bisa bernapas normal kembali. Kukira mereka hanya ingin mengingkari utang dan memaksaku cerai, tapi tidak. Mereka jauh lebih jahat. Mereka tidak hanya ingin mengusirku, mereka ingin menghancurkan kehormatanku, menjadikanku pihak yang bersalah, pihak yang berkhianat, agar mereka bisa lepas dari utang sekaligus menjaga citra palsu mereka. Aku duduk lama di depan layar, pikiranku dingin membeku. Jika rencana itu berhasil, aku tidak hanya akan kehilangan suami, rumah, dan hasil jerih payahku,
tapi juga harus menanggung stigma sebagai istri yang selingkuh dan tidak setia. Bagi orang seperti ibu mertuaku, itulah pukulan yang paling telak. Saat aku masih terpaku, ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya sebaris kalimat pendek. Kalau kau ingin tahu kemana perginya uang 2 miliar suamimu, temui aku jam 7 malam ini di warung kopi senja. Aku menatap pesan itu lama. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan, tapi entah kenapa, aku merasa pengirimnya tidak sedang bercanda. Jantungku berdebar lambat tapi berat. Apa yang baru saja kulihat di kamera sudah cukup untuk tahu bahwa Bayu tidak punya jalan keluar lagi. Tapi sekarang, muncul sebuah pintu lain yang mengarah langsung pada rahasia uang 2 miliar itu. Aku menggenggam ponselku. Firasatku mengatakan bahwa di balik pesan ini bukan hanya soal pemborosan atau transfer uang ke selingkuhan. Sangat mungkin Bayu terlibat dalam lumpur yang jauh lebih besar, lebih kotor, dan lebih berbahaya dari semua yang pernah kubayangkan. Aku menatap pesan itu sekali lagi, lalu mengirim tangkapan layarnya ke ponsel cadanganku. Setelah itu, aku baru mengangkat kepala. Di luar jendela, langit sudah mulai redup. Di dapur, ibu mertuaku beraktivitas seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara di kamar, Bayu berbaring diam. Mungkin mereka mengira aku belum tahu apa-apa lagi, tapi justru keheningan itulah yang membuatku yakin. Malam ini aku harus pergi, siapapun pengirim pesan itu, mereka memegang kepingan kebenaran yang kubutuhkan. Tepat pukul 7 malam, aku tiba di warung kopi senja. Warung itu terletak di ujung jalan kecil, papan namanya sudah usang, cahaya lampu kuning remang-remang memancar dari balik kaca yang sudah kusam. Ini adalah tempat yang dipilih orang jika tidak ingin diperhatikan. Aku masuk, melihat sekeliling. Di sudut paling dalam, seorang pria sedang menunggu. Begitu melihatku, ia mengangkat tangan. Pria itu berusia sekitar 40-an. Kurus. Bahunya sedikit membungkuk seperti orang yang sudah lama kurang tidur. Matanya cekung, pipinya tirus. Penampilannya bukan seperti orang yang datang untuk bernegosiasi, melainkan seperti orang yang sudah terpojok. Aku menarik kursi. Ia tidak basa-basi. Ia langsung berkata dengan suara serak, "Saya Hendra, rekan bisnis lama suami Anda." Mendengar itu saja, jantungku langsung berdebar. Aku tidak menjawab. Hendra merogoh tas selempangnya, mengeluarkan setumpuk foto dan beberapa lembar fotokopian, meletakkannya di atas meja. Lalu ia menatapku lurus. "Suami Anda tidak hanya menghabiskan uang untuk selingkuhannya. Dia membawa uang lotre itu untuk menebus kekalahan yang jauh lebih besar." Aku menatap tumpukan foto itu, jariku sedikit gemetar saat mengambil lembar pertama. Sedetik kemudian, seluruh tubuhku terasa dingin. Di dalam foto itu ada Bayu, duduk di tengah ruangan yang penuh asap rokok, di hadapannya ada tumpukan chip kasino dan uang tunai. Di sekelilingnya ada beberapa pria berwajah sangar. Foto kedua, ketiga, keempat, semuanya adalah suamiku. Ada yang sedang tertawa lebar, ada yang wajahnya memerah karena mabuk, ada yang sedang membungkuk memohon pada seseorang. Ini bukan sekadar iseng, ini adalah rentetan hari di mana ia menceburkan diri ke tempat yang jelas-jelas kotor. Aku meletakkan foto-foto itu, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. "Ini di mana?" Hendra tertawa sinis, tawa lelah orang yang sudah muak. "Kasino terselubung. Di luar kelihatannya tempat karaoke dan restoran, di dalamnya tempat membakar uang. Setelah menang lotre, dia tidak mau membayar utang lamanya, malah terjun ke sana. Dia bilang padaku, 'Lagi hoki, harus menang besar. Satu modal bisa jadi 4 kali lipat,' katanya." Ia berhenti sejenak, lalu menggeram. Dia pikir kalau Tuhan memberinya lotre, Tuhan juga akan memberinya keberuntungan selamanya. Bodoh sekali. Mendengarnya, tanganku terasa kebas. Kepingan-kepingan puzzle di kepalaku mulai menyatu. Panggilan telepon tengah malam, kalimat uangnya belum bisa ditarik semua, transfer-transfer aneh, dan sikap Bayu yang sombong sekaligus panik. Ternyata semua itu bukan hanya foya-foya dan selingkuh. Ia telah membakar keberuntungan yang jatuh dari langit itu di meja judi. Aku mengangkat kepala, suaraku kering.
Berapa banyak? Hendra menatap lurus ke mataku, menekankan setiap katanya. Bukan ratusan juta. Dia sudah membakar lebih dari 1,5 miliar. Telingaku berdengung. 1,5 miliar. Artinya, hampir seluruh uang lotre itu telah hangus hanya dalam beberapa malam. Sisanya, jika masih ada, mungkin sudah mengalir ke selingkuhannya dan untuk menutupi lubang di sana-sini. Aku duduk membeku. Tapi Hendra belum selesai. Ia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan bekas luka memar yang membentang dari pergelangan hingga sikunya. Bukan itu saja. Dia tidak hanya kalah dengan uangnya sendiri. Dia juga menjaminkan sebuah pinjaman luar lebih dari 1 miliar lagi. Pinjam untuk menebus kekalahan, tidak berhasil, malah menambah utang. Penagih utang sekarang mengejarnya, kalau tidak dibayar tepat waktu, mereka akan datang ke rumah. Aku tersentak. Anda juga terlibat? Hendra mengangguk. Saya ikut terseret. Awalnya dia meminta saya mengenalkannya, katanya hanya untuk cari tambahan. Setelah kalah, dia malah memakai nama saya, bilang karena saya yang memperkenalkan, saya juga harus ikut tanggung jawab. Saya didatangi mereka, saya harus bersembunyi beberapa hari ini. Ia menatapku tajam. Saya mencari Anda bukan untuk menyelamatkan Anda. Saya mencari Anda untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, seluruh keluarga Anda akan ikut tenggelam bersamanya. Aku duduk diam selama beberapa detik. Akhirnya, aku menanyakan satu-satunya pertanyaan yang muncul di benakku. Kenapa baru sekarang Anda bicara? Hendra bersandar, tertawa sinis, senyum yang begitu getir. Karena baru pagi ini saya tahu dia berencana melimpahkan semua kesalahan pada Anda. Dia bilang pada orang-orang, uang itu Anda yang pegang, Anda yang memaksanya investasi, Anda yang meminjam uang. Kalau nanti ada apa-apa, Anda yang akan diseret lebih dulu. Mendengarnya, seluruh tubuhku membeku. Ternyata sampai sejauh ini, Bayu masih berpikir untuk menguburku demi menyelamatkan dirinya. Tidak hanya berkhianat, selingkuh, dan menghabiskan uang. Ia juga bersiap melimpahkan semua kotoran itu padaku agar bisa lolos. Pria seperti itu, jika masih disebut suami, kata suami menjadi terlalu murah. Aku tidak bicara lagi. Aku diam-diam mengumpulkan semua foto, fotokopian surat utang, dan flash disk yang baru saja diberikan Hendra. Setelah selesai, aku berdiri. Hendra menatapku, mungkin menunggu reaksi. Tapi aku hanya mengucapkan satu kalimat, pelan dan sedingin baja. Dia ingin menguburku untuk lolos. Kalau begitu, kali ini aku yang akan membuka peti matinya lebih dulu. Aku meninggalkan warung kopi itu dengan kepala yang masih berdengung. Angin malam terasa dingin, tapi tidak cukup untuk menjernihkan pikiranku. Foto-foto di dalam tas terasa begitu berat, sementara kata-kata Hendra terus terngiang di kepalaku. Bayu tidak hanya menghabiskan uang lotre, tapi juga bersiap melimpahkan semuanya padaku untuk lolos. Baru saja aku menyalakan mesin mobil, ponselku berdering terus-menerus. Maya, sahabatku. Begitu kuangkat, aku mendengar suaranya yang panik. Citra, cepat pulang. Rumahmu ada masalah besar. Aku bertanya ada apa, tapi ia hanya berkata satu kalimat lalu menutup telepon. Cepat pulang saja, jangan terlambat sedetik pun. Aku memacu mobilku pulang, jantungku berdebar kencang. Di ujung gang, aku sudah melihat ada yang tidak beres. Di depan rumahku, beberapa tetangga bergerombol, berbisik-bisik, begitu melihatku, tatapan mereka langsung tertuju padaku. Tatapan yang penasaran sekaligus puas, seolah sedang menunggu tokoh utama muncul untuk menonton adegan terakhir. Aku masuk ke dalam. Belum sempat meletakkan tas, aku sudah mendengar ibu mertuaku berteriak histeris. Ibu Ratna duduk di tengah ruang tamu, rambutnya acak-acakan, tangannya menepuk-nepuk paha, mulutnya meraung-raung. Sementara Bayu berdiri di samping meja, wajahnya memerah, matanya melotot, tangannya menggebrak meja kaca. Begitu melihatku, ia berbalik, menunjuk lurus ke wajahku. Masih berani kau pulang? Aku berhenti di ambang pintu. Ruang tamu berantakan. Di atas meja, tersebar setumpuk foto. Sekilas saja, aku langsung mengenali foto-foto itu.
Fotoku bersama Hendra di warung kopi malam ini. Sudut pengambilannya sangat licik. Ada yang diambil dari jauh, seolah aku sedang berbisik mesra. Ada yang menangkap momen saat aku menerima map, terlihat seperti sedang menerima sesuatu yang ilegal. Jelas sekali, fotografernya punya niat buruk. Dalam sedetik, aku mengerti segalanya. Mereka berdua menyuruh orang untuk membuntutiku, memotret diam-diam, dan mengarang cerita perselingkuhan untuk merebut kembali posisi sebelum aku sempat mengeluarkan buktiku. Jebakan yang kotor dan pengecut, tapi sangat khas gaya Bayu dan Ibu Ratna. Saat tidak punya cara lain, mereka akan menyeret orang lain ke lumpur agar bisa naik ke atas. Ibu mertuaku, melihatku menatap foto-foto itu, langsung berdiri. Dasar perempuan tidak tahu malu. Belum cerai sudah bertemu laki-laki lain. Aku sudah tahu dari dulu kau bukan perempuan baik-baik. Bayu berakting lebih dalam. Ia memegangi dadanya, menggelengkan kepala seolah dialah korban. Aku sudah mencoba sabar, mencoba menjaga harga dirimu. Tapi kau malah menusukku dari belakang? Kau anggap apa aku ini? Jika ini adalah citra yang dulu, mungkin aku akan panik. Mungkin aku akan sibuk menjelaskan, takut didengar tetangga, takut dihakimi. Tapi wanita itu sudah mati sejak malam surat cerai dilemparkan ke wajahnya. Hari ini, yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin. Aku melangkah ke meja, mengambil selembar foto. Aku melihatnya dengan teliti. Lalu mengambil yang kedua. Ketiga. Semakin kulihat, semakin aku merasa lucu. Akhirnya aku tertawa. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat mereka berdua terdiam. Aku mengangkat salah satu foto. Siapa yang memotret ini? Bagus sekali sudutnya. Kenapa tidak sekalian memotret saat aku menerima bukti utang suamiku? Satu kalimat itu saja sudah cukup membuat mereka terdiam. Ibu mertuaku membuka mulut tapi tidak bisa bicara. Sementara tatapan Bayu goyah. Aku tidak memberi mereka waktu. Aku mengeluarkan ponsel, memutar rekaman dari warung kopi tadi, dan menghubungkannya ke speaker Bluetooth di rak TV. Beberapa detik kemudian, suara Hendra terdengar jelas di seluruh ruangan. Bayu membawa 2 miliar untuk berjudi, kalah total, dan berencana melimpahkan utangnya pada istrinya. Ruangan sunyi senyap. Bahkan bisik-bisik tetangga di luar berhenti. Bayu berdiri seperti patung. Aku melihat dengan jelas wajahnya berubah warna, dari merah menjadi pucat pasi. Ibu mertuaku mundur selangkah. Tangannya yang semula menunjuk padaku kini turun dan gemetar. Aku melemparkan tumpukan foto itu ke lantai. Foto-foto itu berserakan di kaki Bayu, tidak berbeda dengan sampah. Aku mengangkat kepala menatap lurus pada suamiku, setiap kataku dingin hingga ke tulang. Mau mengarang cerita perselingkuhan untuk lari dari utang? Kau terlalu naif. Pria paling hina adalah pria yang melubangi rumahnya sendiri, lalu menggunakan istrinya untuk menambal lubang itu. Tidak ada yang bisa bicara lagi. Ruangan yang tadinya riuh kini sunyi senyap. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bayu tidak hanya panik. Dia benar-benar takut. Ketakutan di wajah Bayu baru saja terlihat jelas. Belum sampai setengah jam kemudian, rumah kami diguncang oleh kejadian lain. Aku masih berdiri di tengah ruang tamu, saat dari luar terdengar suara gedoran keras di pintu, begitu keras hingga pintu besi bergetar. Itu bukan ketukan tamu. Itu adalah suara orang yang datang untuk menagih. Ibu mertuaku terlonjak kaget. Wajah Bayu langsung pucat. Pucat yang sangat nyata dari seseorang yang tahu persis siapa yang ada di luar. Ia menatap pintu seolah melihat hantu. Belum sempat aku melangkah. Pintu digedor lagi beberapa kali, kasar dan brutal. Suara seorang pria serak terdengar dari luar. Siapa yang namanya Bayu? Keluar. Seluruh rumah membeku. Bayu mundur ke belakang ibunya. Pemandangan itu membuatku merasa getir. Pria yang beberapa hari lalu angkuh melemparkan surat cerai, sekarang hanya mendengar namanya dipanggil sudah gemetar seperti anak kecil. Sementara Ibu Ratna, yang barusan masih meneriakiku perempuan tidak tahu malu, kini berdiri kaku, bibirnya gemetar. Aku melangkah maju dan membuka pintu. 3 pria bertato berdiri menghalangi jalan. Yang paling depan tinggi besar, lehernya berkalung emas tebal.
Ia menatapku sekilas, lalu mendorong pintu dan masuk begitu saja. Dua orang lainnya mengikuti, membanting pintu di belakang mereka. Pria itu tidak duduk. Ia berjalan ke meja, mengeluarkan setumpuk kertas dari sakunya, dan membantingnya ke atas meja kaca. Terlihat jelas kap jempol merah dan tanda tangan Bayu yang tidak rapi. Surat utang dan surat janji bayar yang sudah lewat jatuh tempo. Ia bahkan melemparkan sebuah ponsel, memutar video di mana Bayu sedang meringkuk di sudut, memohon. Beri saya waktu lagi, Bang. Saya pasti bayar, semuanya begitu jelas. Pria bertato itu menumpukan tangannya di meja, menatap lurus pada Bayu. Total utangmu sekarang 1,5 miliar. Aku beri waktu 3 hari. Kalau tidak dibayar, kami akan datang ke kantormu, ke kampungmu, ke rumah kerabatmu. Bikin terkenal sekalian. Jangan salahkan kami kalau tidak memberitahu. Ibu mertuaku terhuyung-huyung, berpegangan pada kursi. Keringat membanjiri wajah Bayu. Sikap angkuh dan nada meremehkannya saat menyodorkan surat cerai, kini lenyap tak bersisa. Ia gemetar hebat. Butuh waktu lama sebelum ia bisa berbisik, beri saya waktu. Belum selesai ia bicara, plak. Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Pria itu menggeram, masih minta waktu? Waktumu sudah habis sejak kau menipu kami. Tamparan itu seolah meruntuhkan sisa-sisa harga diri di rumah ini. Ibu mertuaku menjerit pelan tapi tidak berani maju. Ia melihat putranya dipukul. Seluruh tubuhnya gemetar, lalu tiba-tiba ia berbalik ke arahku. Dalam beberapa detik, tatapannya berubah. Bukan lagi benci atau angkuh, melainkan kepanikan dan permohonan dari seseorang yang sudah terpojok. Ia berlari ke arahku, mencengkeram tanganku begitu erat hingga terasa sakit. Citra, tolong ibu, tolong Bayu sekali lagi. Aku menunduk melihat tangannya yang mencengkeramku. Tangan yang sama yang pernah menunjuk-nunjukku. Mulut yang sama yang pernah menyuruhku enyah, yang membela perselingkuhan putranya, yang bersekongkol untuk menfitnahku. Tapi sekarang, orang yang sama memohon padaku seolah aku adalah satu-satunya pelampung. Perlahan aku melepaskan jari-jarinya. Lalu aku bertanya sangat pelan, tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Ibu salah orang. Bukankah aku ini perempuan tidak tahu malu? Ibu Ratna menatapku. Matanya benar-benar memerah kali ini. Lalu, sesuatu yang bahkan dalam mimpiku tidak pernah kubayangkan terjadi. Beliau berlutut di atas lantai. Lututnya menghantam ubin dengan suara keras. Beliau memeluk kakiku, menangis terseduh-seduh. Ibu mohon, nak, ibu salah. Tolong dia. Kalau dia kenapa-kenapa, ibu juga akan mati. Aku berdiri diam. Aku hanya menatap wanita yang bersujud di kakiku itu dan merasakan kepahitan yang luar biasa. Ternyata, manusia baru akan menunduk saat kepentingan mereka terancam. Selama bertahun-tahun ia tidak pernah melihatku sakit, lelah, atau menderita. Tapi sekarang, hanya karena putranya akan ditagih utang, ia bisa langsung berlutut. Bayu, melihat ibunya berlutut, seolah kehilangan sisa-sisa harga dirinya. Ia terhuyung-huyung maju, mencoba meraih kakiku. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang baru saja ditampar. Aku hilaf. Citra, tolong aku sekali ini saja. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Aku sadar aku salah. Aku mundur selangkah. Mereka berdua nyaris jatuh tersungkur. Melihat pemandangan itu, aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Pria yang pernah bilang aku menghalangi jalannya, kini menangis memohon bantuanku. Wanita yang pernah menganggapku sampah, kini berlutut di kakiku. Aku mengangkat kepala, menatap ketiga penagih utang itu, lalu kembali menatap dua orang yang terpuruk di kakiku. Seluruh ruangan sunyi. Aku mendengar suaraku sendiri, pelan, jelas, dan lebih dingin dari apapun. Saat kau punya 2 miliar, kau menyuruhku pergi. Hari ini kau punya utang 1,5 miliar, kau menyuruhku menolong. Di dunia ini tidak ada yang seenak itu. Aku tidak menolong. Tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka berdua terus menginjak-injak namaku satu hari pun lagi. Setelah malam itu, aku sadar jika aku hanya berhenti di situ,
mereka akan mencari cara lain untuk membalikkan keadaan. Maka, keesokan paginya, aku berinisiatif menelepon kerabat dari kedua belah pihak, termasuk mereka yang semalam datang untuk menghakimiku. Aku juga mengundang ketua RT, pengacaraku, dan mengirim pesan yang jelas, hari ini saya ingin menyelesaikan semuanya. Sekitar pukul 10, ruang tamu kembali penuh sesak. Tapi kali ini suasananya berbeda. Aku masuk terakhir, menarik sebuah koper hitam kecil berisi semua bukti yang telah kukumpulkan. Melihat koper dan map di tanganku, wajah Bayu dan Ibu Ratna langsung berubah. Mereka tahu, hari ini bukan lagi ajang saling tuduh. Hari ini adalah hari di mana lapisan terakhir topeng mereka akan kubuka. Aku berdiri di tengah ruangan. Hari ini saya tidak datang untuk bertengkar. Saya datang untuk mengembalikan kebenaran bagi diri saya sendiri dan mengembalikan konsekuensi pada orang yang menyebabkannya. Setelah itu, aku membuka koper. Satu persatu bukti kuletakkan di atas meja. Dari utang lama, perselingkuhan, perjudian, hingga rekaman kamera CCTV yang menunjukkan mereka berdua menggeledah ruang kerjaku di tengah malam, dan bisikan Ibu Ratna, buat saja seolah-olah dia selingkuh, selesai urusan. Saat video itu berakhir, seluruh ruangan gempar. Seorang paman berdiri dan berteriak, "Memalukan. Keluarga macam apa ini?" Tepat saat itu, aku berkata, "Silakan masuk." Dari pintu, Dinda melangkah masuk, tapi penampilannya jauh berbeda. Tidak ada lagi gaun mahal dan kesombongan, wajahnya kuyu dan matanya bengkak. Di hadapan semua orang, ia menceritakan bagaimana Bayu menjanjikannya pernikahan, memberinya sedikit uang, lalu diam-diam meminjam uang lagi atas namanya. Beberapa hari lalu penagih utang datang ke tempat kerja saya, baru saya sadar saya juga ditipu. Ruangan kembali riuh. Bayu terduduk lemas, tidak berani mengangkat kepala. Aku menatap lurus padanya, semua kepahitan dan penghinaan tercurah dalam satu kalimat. Kau tidak hanya mengkhianatiku. Kau menipu ibumu, selingkuhanmu, temanmu, dan seluruh keluarga. Orang sepertimu tidak punya kerabat, kau hanya punya alat untuk dimanfaatkan. Lalu, aku mengeluarkan surat cerai yang baru, meletakkannya di atas meja, dan menandatanganinya dengan tegas. Setelah itu, aku mendorongnya ke arah Bayu. Aku menatapnya lurus, suaraku dingin dan jelas. Sekarang, tanda tangani. Bukan karena kau kaya, tapi karena kau kotor. Setelah hari itu, tidak ada lagi yang tersisa. Kerabat menjauh. Dinda secara terbuka membongkar penipuannya di media sosial. Secara hukum, aku menyerahkan semua bukti pada pengacara, memisahkan dengan jelas semua utang judi Bayu dari tanggung jawabku. 3 hari kemudian, aku berkemas untuk pergi. Bukan sebagai orang yang diusir, tapi sebagai orang yang memilih jalan hidupnya sendiri. Saat aku menarik koperku keluar, Bayu berlari mengejarku sampai ke gerbang. Ia memohon, "Citra, beri aku satu kesempatan lagi." Aku benar-benar salah. Aku berhenti, menatap pria yang pernah menjadi segalanya bagiku, lalu menjadi mimpi burukku. Aku tidak lagi marah atau sakit hati. Yang kurasakan hanyalah rasa jijik yang mendalam. Aku menatapnya selama beberapa detik, lalu mengucapkan kalimat terakhirku. Kesalahanmu bukan karena menang lotre lalu meninggalkan istri. Kesalahanmu adalah kau pikir punya uang memberimu hak untuk menganggap orang lain seperti sampah. Tapi uangmu sudah habis. Dan karaktermu memang tidak pernah ada. Aku berbalik dan masuk ke mobil Maya yang sudah menunggu di ujung gang. Saat mobil melaju, aku melihat dari kaca spion. Bayu terduduk di pinggir jalan, memegangi kepalanya. Sementara di depan pintu, ibu mertuaku berdiri mematung, menatap kepergianku dengan putus asa. Setelah itu, ku dengar Bayu harus menjual apapun yang tersisa untuk membayar utang. Pekerjaannya hilang, teman-temannya menjauh. Keberuntungan yang ia kira akan mengubah nasibnya, justru menjadi api yang membakar sisa hidupnya. Sementara aku tidak merayakannya. Perasaan yang paling jelas hanyalah kelegaan yang sangat dalam, seperti orang yang baru saja keluar dari terowongan panjang dan akhirnya melihat cahaya. Orang bilang kemiskinan bisa menyingkap sifat asli manusia. Tapi terkadang,
Segepok uang tak terduga yang jatuh dari langit bisa merobek lapisan tipis kesopanan dengan lebih cepat. Suamiku menang 2 miliar dan mengira nasibnya berubah. Ternyata, yang pertama kali berubah adalah wajah aslinya. Dan aku, setelah kehilangan segalanya, aku hanya belajar satu hal sederhana. Hal yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah melewati masa-masa sulit bersama seseorang, melainkan saat mereka punya sedikit uang dan kesempatan, mereka berbalik menganggap semua pengorbananmu sebagai hal yang biasa, lalu dengan santai menginjak-injak harga diri orang yang pernah menyelamatkan mereka. 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 Menyelamatkan mereka, 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 menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka, 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 menyelamatkan mereka,